Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sadatis sadat wa ala alihi wa sahbihi sadat wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil la yanfa'u illa shalihat wa ba'd. Alhamdulillah, jemaah Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini pada asar kembali kita hadir membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil mendalami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan insyaallah pada hari ini merupakan tahun kedua pembacaan kita terhadap tafsir Razi yang tahun pertama ya kita fokuskan di juz 30 dan tahun kedua ini kita memulai dari suratul Baqarah. Dan pada hari ini kita akan membaca ayat 159 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, setelah penjelasan dan petunjuk itu kami jelaskan bagi manusia, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka itulah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh orang-orang yang lain. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang bertaubat dan memperbaikinya, wa bayyanu dan menjelaskan kebenaran itu, fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim, maka mereka akan aku terima taubatnya, sesungguhnya aku Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ayat 161, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang kafir dan mati di dalam kekafirannya, ulaika alaihim laknatullah, mereka itu adalah dilaknat oleh Allah, wal malaikati dan juga para malaikat, wan nasi ajma'in dan semua umat manusia. Hadirin berbahagia, ayat yang kita baca ini, ayat 159, 160, 161, menurut ulama merupakan penutup dari kisah tentang Bani Israel yang dimulai pada ayat 40. Bani Israel ini menurut penjelasan tafsir bahwa kaum inilah yang lebih banyak, yang terbanyak diutus darinya nabi dan rasul. Itulah salah satu keistimewaan Bani Israel. Ketika dimulai kisah ini, Allah mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu biahdi ufi biahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi hanya kaum ini kemudian yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemberian nikmat itu. Kita tahu bahwa nikmat yang paling besar yang mereka dapatkan adalah ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi di tengah kecaman Fir'aun membunuh bayi laki-laki yang lahir dan menindas yang perempuan, dan itu kemudian kaumnya melarikan diri bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang biasa kita lihat bahwa di tengah lautan itu kemudian kemujizatan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu terbelah, lalu mereka menyeberangi lautan itu dan Fir'aun dengan pasukannya tenggelam di belakang. Ini juga merupakan nikmat yang paling besar. Dalam riwayat ini disampaikan bahwa ketika perjalanan mereka itu ke Palestina, dari Mesir ke Palestina, lalu kemudian tersesat dengan selama 40 tahun antara Palestina dengan Mesir. Di sini juga Allah menurunkan al-manna was-salwa. Al-manna ini menurut ulama sebagai makanan yang begitu manis. As-salwa berupa burung, burung puyuh mungkin, yang menurut penelitian bahwa binatang ini tidak ada di sekitar situ, tidak berkembang kecuali saat kehadiran Bani Israil ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menghadiahi mereka, memberikan rezeki berupa makanan yang enak buat mereka. Karena makanan seperti itu, burung seperti itu tidak ada di sana kecuali ketika mereka hadir di situ. Dengan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada Bani Israil, hadirin berbahagia, mereka juga masih angkuh menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak wahyu dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu maka ayat yang kita baca ini merupakan penutup dari kisah-kisah di dalam Al-Quran ini tentang Bani Israil. Bani Israil yang berbahagia adalah merupakan kaum atau umat yang biasa kita dengar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail dan Ishak. Nah, Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak. 12 anak ini kemudian yang berkembang dari sini kemudian dikatakan sebagai Bani Israil, yang 12 itu yang menempati wilayah Palestina, Syria, Mesir. Nabi Ibrahim kemudian keturunannya berkembang di wilayah Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai bapak para nabi. Karena disitulah kemudian muncul ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala,
semua nabi dan rasul ya, bertemu pada ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mekanismenya mungkin yang berbeda-beda sesuai dengan umat pada masanya. Dan nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Berbeda dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW yang diutus untuk semua alam, semua kaum, rahmatan lil alamin. Jadi pertemuannya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bani Israil ini tadi ya dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini memiliki 12 anak. Itu kemudian 12 kelompok yang dinamakan sebagai Bani Israil. Agamanya Yahudi dan Nasrani. Kitabnya Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini terus kembali, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguhnya mereka, jadi mereka pemuka agama ya, Bani Israil itu yang biasa disebut ahli kitab, yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan berupa kebenaran dan petunjuk. Jadi Allah menegaskan menyembunyikan. Tentu dengan redaksi ini dipahami bahwasanya ada tetapi disembunyikan. Ada tetapi disembunyikan. Nah, di sini memang kelemahan ya Taurat lalu Injil, bahwa kitab kita Al-Quran, jadi Al-Quran ini setiap hari dibaca. Bahkan mungkin di dunia ini tidak ada sedetik pun yang luput dari pembacaan Al-Quran. Karena ya di sini siang, di tempat lain malam. Di sini malam, di tempat lain siang. Jadi setiap saat ada pembacaan Al-Quran. Berbeda dengan Taurat ini. Taurat ini dibuka, menurut riwayat, dibuka sekali 7 tahun. Dan hanya dibuka dan dibaca oleh ya, ahli-ahlinya, ahli kitab. Lahu wa bayyanu, kecuali mereka yang bertaubat. Waslahu, dan memperbaikinya, memperbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskan. Nah, di sini terlihat ada 3 ya prasyarat itu sehingga dia masuk kepada illa, kecuali. Yang pertama adalah kecuali mereka bertaubat. Jadi pemuka-pemuka mereka itu bertaubat dan memperbaiki ya, jadi bertaubat, memperbaiki apa yang diubah, wabayanu, dan menjelaskan kebenaran itu ya, jadi memperbaiki dan menjelaskan. Jadi tabu, ada yang berbahagia. Jadi tabu ini makna dasarnya mendekat. Sebagaimana kita pahami bahwa ya, ketika terjadi dialog antara Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat, dengan Allah tentang penciptaan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, janganlah kalian mendekati pohon ini. Nah, berarti dipahami ulang bahwa di situ adalah ada kedekatan, satu ruang dialog antara Allah dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melanggar itu, maka dia jauh, nah, sehingga dengan tobat mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang berbahagia bahwa hidupkan dan kehidupan kita ini mungkin ada dosa kecil yang bertambah. Ini kemudian yang kecil-kecil itu, yang tipis-tipis itu kemudian semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tobat inilah kemudian yang mendekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita setelah salam saja ya, kita istighfar. Karena menurut ya, sufi ya,
ketika kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ya ingatan kita ke tempat yang lain. Nah, menurut sufi ini adalah merupakan dosa-dosa kecil. Istighfar itu kemudian yang akan menghapus itu. Tabu. Oleh karena itu, yang berbahagia, ya, sekecil apapun dosa kita, nah ini mesti kita selalu ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waslahu, dan memperbaikinya, wabayyanu, dan menjelaskan kembali. Nah, 3 prasyarat ini kemudian yang masuk kepada pengecualian itu. Faulaika atubu alaihim, dan mereka itu akan aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan sungguh aku Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Jadi yang berbahagia bahwa betapapun ya redaksi Al-Qur'an, ada laknat Allah, ada azab Allah Subhanahu wa taala, tapi pada sisi yang lain Allah juga menegaskan bahwa aku ya, Maha penerima taubat dan Maha pengasih dan Maha penyayang. Nah, disinilah kemudian ya kita lihat ya bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu, adapun mereka itu yang kafir, wa matu wa kuffar, dan mati di dalam kekafirannya, ulaika alaihim laknatullah, maka mereka dilaknat oleh Allah, wal malaikati, dan juga para malaikat, wan nas ajmain, dan seluruh manusia. Nah, demikian, apakah yang melaknat mereka tadi ini adalah semua manusia atau hanya orang yang beriman saja? Orang mengatakan bahwasanya ya semua manusia, bahkan teman-temannya pun juga ikut melaknat gitu. Jadi mereka ini saling melaknat sebenarnya. Jadi mereka ini yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang banyak itu, kelompok itu, antara sesama mereka pun saling melaknat. Ini juga ya artinya siksaan ini tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini antara sesama teman pun saling melaknat. Karena ya perilaku mereka itu. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yundarun, dan ya tidak diringankan azab mereka dan mereka pun tidak dipandang. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya para malaikat, para manusia tidak memandang mereka dengan pandangan kebahagiaan. Mereka tidak memandang mereka, tidak melihat mereka dengan penuh kerahmatan. Dan yang berbahagia, semoga apa yang kita baca pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita juga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah dan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, innal musta'an wal itiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.